Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat DKM Masjid Al-Qamrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, sudah beberapa purnama kita tidak bertemu. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada malam hari ini. Salawat seiring salam semoga selalu teruntukkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana jadwal kajian kita akan membahas surat Al-Baqarah. Yang sebelumnya kita sudah membahas sekelumit tentang surat Al-Fatihah. Al-Fatihah yang sering kita dengar biasa. Nah, kita akan membahas surat Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah ya. Baqarah itu seekor sapi. Ya. Seekor sapi. Tayyib. Adapun sapinya betina atau bukan itu wallahu alam ya. Yang jelas baqaratun itu artinya seekor sapi. Kalau baqarun itu artinya banyak. Tayyib. Surat Al-Baqarah adalah surat yang kedua setelah surat Al-Fatihah dari mushaf yang di depan kita yang menjadi Alkitab, kumpulan dari surat-surat dan kemudian menjadi juz, dan kemudian dari juz-juz tersebut ada 30 juz menjadi kitab. Maka setelah kita membahas surat Al-Fatihah ayat yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ayat yang terakhir berbicara tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani serta sifat-sifat mereka yang harus kita hindari. Maka setelah selesai surat Al-Fatihah tersebut, datang sebuah surat yang menjelaskan lebih detail lagi sifat-sifat dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dan yang semisal mereka, yaitu orang-orang munafik. Dan dinamakan dengan surat Al-Baqarah juga karena memang di dalam surat ini terdapat sebuah cerita. Di zaman Bani Israel, mereka disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih seekor sapi yang dengan keraguan mereka, dengan ketakwaan mereka kepada Allah, sulit mereka untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Namun akhirnya mereka sembelih dan kemudian dari daging tersebut Allah Subhanahu wa taala takdirkan anak yang terbunuh tersebut kemudian bisa berbicara sendiri dan kemudian menyebutkan siapa yang membunuhnya. Tayyib. Surat Al-Baqarah dinamakan juga dengan surat Az-Zahrawain karena surat ini mengandung makna yang sangat amat fundamental di dalam agama kita. Dia berbicara tentang akidah, dia berbicara tentang ibadah, dia berbicara tentang akhlak. Dan setelah itu juga adalah surat Ali Imran. Para sahabat dulu apabila mereka telah membaca surat ini, menghafal surat ini, memahami surat ini, dan yang pastinya di zaman mereka yang menghafal ayat Al-Quran, begitu juga mereka memahami maknanya dan berusaha untuk mengamalkannya. Sehingga bagi siapa yang telah hafal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ini terasa besar orang tersebut di kalangan para sahabat. Artinya dia sudah mampu membaca dan mengamalkan dua surat ini, maka di sisi para sahabat itu sesuatu yang luar biasa. Adapun tentang keutamaannya, tentu kita juga tahu bahwasannya surat Al-Baqarah ini adalah salah satu surat yang sering dibaca ketika ruqyah.
Terutama di dalam surat Al-Baqarah ini terdapat ayat yang paling utama, ayat yang paling agung, ayat yang paling mulia, yaitu ayat kursi. Ayat kursi adalah ayat yang paling utama, dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan keutamaan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Barang siapa yang membaca ayat kursi di malam hari, maka dia tidak akan diganggu oleh setan sampai dia terbangun. Kita rasakan sendiri kalau kita tidur membaca ayat kursi dan tidur tidak membaca ayat kursi. Biasanya kalau tidur tidak membaca ayat kursi itu mimpinya semeraut. Tapi kalau kita membaca ayat kursi, maka insya Allah kalaupun kita mimpi, mudah-mudahan mimpinya indah-indah. Kemudian juga biasanya bangunnya juga akan terasa ringan. Karena memang terkadang badan kita ditindih oleh jin yang kemudian berat kita kemudian untuk bangun salat subuh. Surat Al-Baqarah ini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Umamah Al-Bahili. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdhaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha batalah." Bacalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Baqarah. Jadi memang ini adalah perintah khusus untuk membaca surat Al-Baqarah. Karena siapa yang membacanya, inna akhdhaha, artinya akhdhaha ini memang secara bahasa artinya mengambilnya. Jadi seakan-akan ini adalah benda yang mahal, benda yang mulia, sengaja harus kita ambil gitu. Barang siapa yang membacanya, kemudian juga mempelajarinya, kemudian juga mengamalkannya, ini makna dari mengambilnya, maka ini adalah keberkahan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tarkaha hasrah. Kalau kita tidak mau mempelajari surah Al-Baqarah, apalagi tidak mau membacanya, maka ini adalah sebuah penyesalan. Artinya ada sesuatu yang hal yang baik yang tidak kita lakukan, yang kemudian kita menyesal di dunia karena kita mungkin tidak melindungi diri kita dengan ayat-ayat perlindungan ini, di mana ketika rumah yang sering dibacakan surat Al-Baqarah itu auranya juga akan berbeda dengan rumah yang tidak pernah dibacakan surat Al-Baqarah. Dari itu di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Kuburan di sini maksudnya apa? Sepi. Sepi itu ya tidak ada lantunan ayat Al-Qur'annya, ya. Jadi jangan dijadikan hadis ini sebagai dalil nyetel musik dan lain sebagainya. Maksudnya sepi dari ayat Al-Qur'an. Innal baital ladzi tuqra inna syaitana yafirru min baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan yafirru, akan lari. Jadi seakan-akan ada yang mengganggunya di rumah tersebut, ada yang tidak membuatnya leluasa untuk mengganggu penghuni rumah tersebut. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Maka dari itu para ulama juga mengatakan demikian. Bahwasannya bahkan salah satu ulama Yaman, Syekh Yahya Al-Hajuri, mengatakan bahwasanya ketika beliau ditanya bagaimana orang yang nyetel audio surat Al-Baqarah di rumah, yang seharusnya dia kan membaca sendiri dan itu yang lebih afdol. Akan tetapi kalaupun kita misalnya ya karena sibuk lah, atau mungkin karena bacaan kita belum lancar lah dan lain sebagainya, maka minimal sering-seringlah kita perdengarkan di rumah kita surat Al-Baqarah walaupun dengan menyetel audio. Jadi nyetel, kita buka HP kita. Apalagi kadang kita punya anak kecil. Anak kecil ini kadang sering diganggu oleh jin terkadang. Maka kita usir dengan bacaan surat Al-Baqarah. Dan rasakan sendiri Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Bapak Ibu yang sebelumnya misalnya
mimpinya semrawut, kemudian sering terbangun malam, atau juga kadang pikirannya yang nggak jelas lah, kadang tenang, kadang marah, kadang berburuk sangka, kadang hasad, dengki dan lain sebagainya, maka kita malam harinya itu sering-sering tepatnya tentu kita membaca surat Al-Baqarah tersebut dengan lisan kita. Tapi apabila kita tidak mampu, maka minimal kita sering-sering mendengarnya. Maka insyaallah ta'ala akan memberikan keberkahan kepada rumah kita. Bapak yang awal masuk rumah agak terasa panas, di luar sudah panas, pekerjaannya juga panas, sehingga goreng-goreng kalau panas berarti Pak ya. Sehingga ketika pulang ke rumah dari pekerjaan terbawa sampai ke rumah, maka mudah-mudahan diadamkan dengan surat Al-Baqarah. Istri mungkin Pak ya, yang mungkin ini Pak ya, yang mungkin ngomong kadang ya begitulah, mungkin dalam kehidupan rumah tangga mungkin ya, tapi di sini insyaallah ibu-ibu solehah lah ya. Ketika kadang istri juga ada hal-hal yang membuat terkadang salah paham antara suami istri, karena memang setan itu kalau sebelum menikah itu supaya tidak nikah itu bagaimana caranya, kalau sudah nikah bagaimana supaya pisah, itu dikomporin terus sama setan, berburuk sangka lah dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan bacaan surat Al-Baqarah juga paling tidak mengurangi aura-aura setan tersebut. Tayyib. Karena kita punya musuh bukan hanya orang-orang yang bisa kita lihat saja, akan tetapi di sana ada musuh yang kerja non-stop. Kita tidur tapi dia terus kerja. Kita santai-santai, kita ngira tidak ada musuh, tetapi dia ternyata sudah masuk ke dalam hati kita, sudah mengorek-ngorek hati kita, membuat prasangka, membuat hasad dengki, membuat kemudian berantem, membuat kemudian dan lain sebagainya, dikarenakan ternyata setan sudah yuwaswisu fi sudurin nas, telah mewas-waskan di dalam dada kita. Dan juga terkadang kita sulit untuk membedakan mana was-was setan, mana was-was kita sendiri, dan juga mana yang memang dari pikiran kita sendiri. Nah, mudah-mudahan kita dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Baqarah tersebut, keadaan jiwa kita akan lebih baik. Tayyib. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Baqarah ini sangat bermanfaat sekali ya untuk untuk kita, dan tentu di dalamnya juga makna-makna yang sangat amat penting kita pelajari ya, dan sangat tepat sekali dari sisi al-munasabat, ilmu munasabat. Surat Al-Baqarah ini adalah surat yang kedua setelah surat Al-Fatihah. Tayyib. Surat Al-Baqarah tergolong Madaniyah, artinya dia turun di periode Madinah. Di dalam kajian ilmu Al-Quran ada istilah Makki dan Madani. Makki itu maksudnya periode Mekah, Madani adalah periode Madinah. Makki periode Mekah dihitung sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ayat-ayat yang turun itu namanya ayat-ayat Makki. Dan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka itu dihitung atau tergolong ayat-ayat Madani, ayat-ayat yang turun di periode Madinah. Dan surat Al-Baqarah adalah surat yang terpanjang dari surat-surat lainnya. Tayyib. Ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu kalau kita baca pelan ya, maka alifnya tanpa mad, lamnya 6 harokat, kemudian mimnya juga 6 harokat. Dan karena ada tasdid di situ, maka namanya di sini mad lazim harfi mutsaqqal.
Tayyib. Karena mad lazim di sini ada dua, ada mad lazim harfi mutsaqqal kalau ada tasdidnya, dan juga mad lazim harfi mukhaffaf kalau tidak ada tasdidnya. Dan huruf-huruf ini dinamakan dengan fawatihus suwar. Artinya huruf-huruf yang menjadi pembuka di beberapa surat. Suwarun jamak dari kata suratun, suratun, suratani, suwar. Fawatih jamak dari kata fatih. Jadi fawatihus suwar, huruf-huruf yang menjadi pembuka di beberapa surat. Ada beberapa huruf yang kalau di dalam kitab Tuhfatul Atfal itu disebutkan huruf-hurufnya adalah kam, asal, naqas, kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, dan shad. Nah, ini adalah huruf-huruf yang dibaca 6 harokat dari fawatihus suwar tersebut. Ada juga yang dibaca 2 harokat. Huruf-hurufnya terkumpul dalam kalimat hayyun tahir atau tahur. Hayyun huruf-hurufnya adalah ha. Hanya dibaca 2 harokat seperti hamim. Ya, hayyun tahur ya dibaca hanya 2 harokat seperti yasin. Ya-nya 2 harokat. Sinnya termasuk ke dalam huruf yang 6 harokat. Kemudian tahur juga toha. Kemudian ro, alif lam ra. Nah, ini kalau kita lihat adalah ejaan dari huruf-huruf hijaiyah. Maka ketika kita pertama kali belajar Iqra, biasanya guru mengajarkan pertama kali kepada kita bagaimana cara membaca huruf hijaiyah. Dan fawatihus suwar ini dibaca sesuai dengan ejaan huruf hijaiyah. Jadi jangan ada kemudian yang membaca misalnya alamma. Guru saya dulu pernah menceritakan ada orang liberal. Orang liberal yang memang jauh dari Al-Quran. Maka ketika dia membaca Al-Quran, awal surat yang alif lam mim, dia membacanya bukan demikian tapi alamma, seperti itu. Nah, ini karena orang-orang liberal memang tidak talaqi. Tayyib. Ada yang tidak dibaca dengan mad sama sekali, yaitu huruf alif. Huruf alif tidak dibaca dengan mad sama sekali. Dan huruf-huruf yang kam, asal, naqas tadi itu harus dibaca 6 harokat, tidak boleh kurang. Karena seluruh para qori dari semua qiraat sepakat harus dibaca 6 harokat, tidak boleh kurang dari 6 harokat. Seperti itu. Begitu juga seperti mad lazim kilmi, mutsaqqal atau mukhaffaf, tidak boleh kurang dari 6 harokat. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi harus 6 harokat sesuai dengan ritme atau bacaan kita lambat atau cepat. Tayyib. Adapun makna dari alif lam mim di sini ada beberapa pendapat para ulama, tetapi pendapat yang kuat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir dan lain sebagainya, bahwasanya alif lam ini tidak ditafsirkan. Alif lam ini adalah huruf-huruf yang menunjukkan atau mengisyaratkan akan kemukjizatan Al-Quran. Dari sisi mana? Jadi Al-Quran ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah dari huruf-huruf hijaiyah. Sebagaimana syair-syair di dalam syair-syair Arab. Syair-syair Arab itu yang pada saat itu yang terkenal dinamakan dengan mu'allaqat sab'ah. Ada 7 syair yang sangat bagus, terkenal, yang saking bagusnya katanya ditulis pakai tinta emas dan digantungkan di dinding Ka'bah. Karena memang orang Arab waktu dulu memang tidak punya
peradaban kecuali syair. Mereka ini bukan seperti bangsa Romawi yang terkenal dengan angkatannya, yang terkenal dengan prajuritnya dan lain sebagainya. Berbeda juga dengan Persia yang memiliki peradaban kuno juga. Nah, Arab ini tidak punya peradaban sama sekali. Mereka ini hanya orang yang hidup di padang pasir, yang berkabilah-kabilah. Kalau senggol sedikit bacok, kalau bahasa kita. Tidak punya amir, tidak punya pemimpin, dan mereka hidup dengan sisa-sisa dari agama Nabi Ibrahim dahulu yang telah mereka rubah sendiri. Tayyib, tidak punya peradaban sama sekali. Tetapi pada saat itu yang mereka punya dan yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, yaitu dari sisi bahasanya, dari sisi sastranya, tidak bisa atau tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Dan ini adalah karunia dari Allah kepada bangsa Arab. Dan pada saat itu tentu kita tahu semua bahwasanya Quraisy ini adalah bangsa yang kemudian menjadi rujukan dari orang-orang yang tinggal di sekitar Jazirah Arab. Mereka ini menjadi rujukan. Artinya pusat peradaban Arab itu ya di tanah Mekah. Karena memang dari sanalah mulai atau munculnya peradaban Arab tersebut. Yang walaupun sebelumnya sudah ada Arab Baidah, ya, tetapi dari sisi kuatnya bahasa tersebut itu muncul di tanah Mekah. Kenapa? Karena orang Syam ketika akan ke Yaman berhentinya di Mekah. Karena memang pada saat itu ada sumber air Zam-Zam. Mereka singgah di situ, dan begitu juga orang Yaman. Mereka ketika ingin ke Syam singgahnya juga di Mekah. Maka di sini menjadi pusat peradaban. Maka bahasa mereka kemudian menjadi, kalau kita sebut mungkin menjadi bahasa kotanya lah, menjadi bahasa yang menjadi rujukan bagi bahasa-bahasa yang lain. Maka dari itu Al-Quran turun dengan bahasa Quraisy. Nah, sehingga orang-orang Quraisy ini tidak tahu kecuali bahasa, kecuali keindahan syair. Dan syair-syair mereka itu adalah susunan huruf-huruf hijaiyah. Tetapi ketika turun Al-Quran, mereka merasakan ada yang beda. Mereka merasakan ada yang beda. Baik dari sisi lisan ketika mengucapkan, baik dari sisi telinga ketika mendengarkan, dan juga dari sisi hati ketika merasakan. Syair itu kan berasal dari kata syu'ur. Syu'ur itu artinya perasaan. Maka bersyair itu adalah orang yang kemudian mengungkapkan perasaannya. Dan syair juga tentu ada jenis-jenisnya. Nah, bahasa syair ini juga sama, huruf-hurufnya huruf-huruf hijaiyah. Kok tapi rasanya beda gitu ya. Maka para penyair-penyair itu sendiri, mereka tidak pernah mereka mengoreksi Al-Quran. Tidak pernah mereka kemudian, ibaratnya mereka ini kan pakar-pakar bahasa, tidak pernah sedikit pun kemudian mengoreksi Al-Quran dari sisi tata bahasanya, dari sisi balaghahnya, ma'ani, bayannya, nggak ada dikoreksi. Karena mereka sendiri sangat mengagungkan ayat Al-Quran ini dari sisi keindahan bahasanya. Maka banyak juga dari penyair-penyair yang kemudian masuk Islam. Masuk Islam ya diantaranya seperti penyair Rasulullah Hasan ibnu Thabit, ya, seorang penyair yang kemudian memeluk agama Islam. Ya, dari sisi bahasa tidak ada kejanggalan, bahkan sesuatu yang tidak bisa mereka lampaui. Bisa mereka rasakan, tapi tidak bisa mereka lampaui, dan juga tidak bisa dibandingkan. Tayyib, maka dari itu mereka melarang satu dengan yang lain, jangan dengar Al-Quran katanya. Jadi kalau dengar Al-Quran kalian akan seperti kayak terhipnotis. Karena itu tadi Al-Quran tadi lafaznya,
katanya, pilihan kata yang sangat tepat sekali. Karena bahasa Arab ini untuk satu makna itu bisa diungkapkan dengan beberapa kata. Tetapi kata satu dengan kata yang lain memiliki kekhususan makna yang tidak dimiliki oleh kata yang lain. Sehingga ketika kata tersebut dirangkai antara satu dengan yang lain, kalau salah rangkai saja, mungkin seperti kita merangkai apa yang sulit-sulit, mungkin merangkai apa yang sulit, Pak, kabel pesawat lah ya. Salah sedikit saja, mungkin salah rangkai saja, ini akan membuat hentakan suaranya tidak enak didengar. Maknanya ada yang ini kurang tepat ini. Nah, itu tidak akan ditemukan di dalam Al-Quran. Tentu kita bagi yang belajar bahasa Arab, bagi yang belajar sastra Arab, ini akan lebih merasakan apa sih mukjizat Al-Quran dari sisi bahasa itu. Karena kita sekarang hanya merasakan Al-Quran, dia adalah kitab mukjizat dari sisi syariatnya, dari sisi kauniyahnya, dari sisi kalau dalam mungkin tafsir ilminya dan lain sebagainya, yang bisa kita rasakan, sholat, akhlak, tentang iman kepada yang gaib. Ini yang kita rasakan dari Al-Quran itu sendiri, dari sisi mukjizatnya, ya, dan tentu hal-hal lainnya. Tetapi mungkin bagi kita yang tidak memperdalam bahasa Arab, kita mungkin sulit untuk merasakan sisi mukjizat Al-Quran dari bahasa Arab. Maka kalau kita memperdalam sastra Arab, memperdalam ilmu balaghah, tentu nahwu shorof dan juga kalimat-kalimat Arab, dan juga memahami kata-kata Arab baik yang klasik, pertengahan maupun yang kontemporer, itu kita akan semakin semakin ibaratnya itu bahasanya itu, Pak, takjub dengan bahasa Al-Quran itu sendiri. Tayyib Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi alif lam mim ini adalah isyarat bahwasanya Al-Quran ini yang akan datang ini adalah betul-betul mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang-orang awam, para penyair yang paling tinggi kedudukannya, paling tinggi ilmunya pun mengatakan demikian, bahwasanya Al-Quran bukan perkataan manusia. Itu diakui sendiri oleh orang-orang jahiliyah. Ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dzalikal kitabu, dzalika adalah isim isyarah yang maknanya menunjukkan sesuatu yang jauh. Kalau dekat itu hadza, kalau jauh itu dzalika. Isim isyarah sebenarnya hanya dza saja. Adapun li-nya itu adalah lamul bu'di yang menunjukkan jauh. Maka kalau hadza itu menunjukkan dekat. Dzali itu menunjukkan jauh, dan kafnya adalah kaful khitab. Maka bisa tergantung nanti siapa yang kita ajak berbicara. Ada dzalika, mungkin ada dzalikum, mungkin ada dzalikunna, tergantung siapa yang kita ajak berbicara, karena kafnya adalah kaf khitab. Kemudian kitab ini secara bahasa atau secara akar kata dia adalah kumpulan-kumpulan. Maka dalam dalam kumpulan peperangan lah ya, di Arab ada istilah katibah.
Katibah itu apa ya? Mungkin grup atau korps lah kalau bahasanya Pak Komandan ya. Korps misalnya. Apa itu Pak? Gimana baca? Korps apa Pak? Atau misalnya grup apa? Ada istilah katibah. Artinya kumpulan dari pasukan-pasukan. Maka kitab ini kenapa dinamakan dengan kitab? Karena dia adalah kumpulan dari tulisan-tulisan. Maka kumpulan dari tulisan-tulisan tersebut dia sudah kemudian terbentuk. Ada awal, ada pertengahan, ada akhir, maka menjadilah kitab. Maka Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagai kitab. Dzalikal kitabu. Dzalika di sini mubtada. Al-kitabu di sini bisa di-i'rabkan khabar dan juga bisa di-i'rabkan badal dari isim isyarah dzalika. Tayyib. Maka kalau badal di sini tentu lebih ini ya. Lebih mengena dengan makna. Dzalikal kitabu. Maka al-kitab ini adalah kumpulan dari tulisan-tulisan. Isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang ditulis, sesuatu yang dibaca, sesuatu yang didengar dan kemudian terhimpun di dalam mushaf. Walaupun demikian, tetapi tidak mengeluarkan dari hakikat Quran itu sendiri bahwa dia adalah kalamullah. Jadi dia adalah kalamullah, perkataan Allah. Wa kalamullahi ghairu makhluk. Kenapa? Ya karena perkataan Allah ini ditulis, didengar. Tetapi dari sisi Al-Quran kalamullah tidak mengeluarkan bahwasanya Al-Quran tersebut ghairu makhluk. Sama seperti misalnya ada perkataan seseorang. Ya perkataannya perkataan, tapi perkataannya kemudian bisa saya tulis di kertas. Bisa saya dengar, tetapi tidak mengeluarkan hakikat dari perkataan ini adalah milik si fulan. Dan perkataan ini adalah kalam Allah, adalah sifat Allah, dan sifat Allah ghairu makhluk. Azan. Taib, afwan. Naqif. Tafadhal. Tayyib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kata la raiba fihi. Maka tadi dzalika itu adalah mubtada, khabarnya adalah la raiba. Ya, khabarnya adalah la raiba. Jadi mubtada, dzalikal kitab la raiba. Kitab itu, dan kata itu pun dia di dalam kajian balaghah itu mengandung makna ta'zim. Jadi dia isyarat kepada sesuatu yang jauh, tetapi maknanya adalah pengagungan. Karena Al-Quran ini adalah sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia, maka kita ini manusia yang penuh dengan dosa dan lain sebagainya, bahwasanya melihat Al-Quran ini bukan seperti penglihatan biasa, tapi penglihatan yang berbeda. Makanya dzalika, Al-Quran ini berbeda dengan kitab-kitab yang lain. La raiba, tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau kita lihat terjemahannya, kalau dilihat dari sisi bahasanya, la di sini adalah la nafiyah lil jinsi, artinya dia menafikan jenis keraguan-raguan, kesalahan, ketidak pas, ya, tidak benar, kebohongan dan lain sebagainya. Ya, maka di sini orang ketika buka Al-Quran ini, pertama kali yang dia ingin dapatkan dari Al-Quran ini, petunjukkah, ilmukah, hidayatkah dan lain sebagainya, agar kemudian hidayat tersebut masuk, maka tentu dia harus yakin terlebih dahulu bahwasanya semua informasi yang ada di dalam Al-Quran ini, semua informasinya adalah benar,
yakin, dan pasti. Ya samalah kita kalau seandainya ada yang ngobrol dengan kita. Yang ngobrol dengan kita biasanya ngobrolnya kemana-mana. Ya kadang ada tidak benarnya, kadang dia lupa, kadang ngawurnya, kadang ada dustanya, dan lain sebagainya. Maka ketika kita mendengar, ketika kita menyimak juga, ya tidak begitu yakin juga. Contoh dia, Pak, nanti ntar saya mampir ke rumah ya. Ya kita kalau teman kita yang biasa ngobrolnya, ya ngobrol nggak serius lah, ya kita nggak perlu siap-siap lah di rumah. Kadang kan udah santai aja kan. Ya dia juga kadang ngomongnya bisa jadi bisa enggak gitu kan, bisa datang bisa tidak. Tapi kalau ada orang yang ngomong jarang ngomong, ya kan, dan terkenal dengan ketaatannya, kejujurannya, ketika dia ngomong nanti, Pak nanti saya mau main ke rumah jam sekian hari sekian. Oh, bagaimana perasaan kita? Ya tentu kita lebih lebih serius menanggapinya. Dan tentu persiapan dan lain sebagainya. Maka Al-Quran ini di awal-awal saja sudah dibuat kita untuk menghilangkan segala macam bentuk keraguan, menghilangkan segala macam bentuk hal-hal atau prasangka-prasangka yang tidak tepat untuk Al-Quran. Ya, Al-Quran tempatkanlah di sini. Makanya di sini dia ada kata yang datang setelah itu, la raiba fihi, akan tetapi Al-Quran ini adalah hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah maksudnya di sini apa? Terus ada ayat yang lain yang mengatakan hudan linnas, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Nah kalau ini hudan lil muttaqin, apa bedanya? Hudan linnas, bahwasanya Al-Quran ini sebagai hidayah bagi seluruh umat manusia, hidayatul irsyadi wal bayan. Al-Quran ini sebagai penjelas, Al-Quran ini sebagai hujjah bagi seluruh umat manusia. Maka bagi orang kafir juga Al-Quran ini sebagai petunjuk dan sebagai hujjah juga untuk mereka nanti di akhirat. Maka ketika mereka nanti dimasukkan ke dalam neraka, maka Al-Quran ini akan menjadi hujjah, menjadi jaksa penuntut umum bagi mereka. Bahasanya kurang lebih seperti itulah. Tayyib. Nah, adapun Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, nah ini adalah hidayatut taufiqi wal ilham. Karena hidayah ada dua, hidayatul irsyadi wal bayan, kemudian hidayatut taufiqi wal ilham. Artinya petunjuk ini walaupun didengar oleh semua manusia, walaupun bisa dibaca oleh semua manusia, walaupun bisa ditulis oleh semua manusia, hidayatul irsyadi wal bayan, akan tetapi yang bisa mengambil manfaat dari petunjuk ini hanya orang-orang yang memiliki ketakwaan. Hanya orang-orang yang memiliki ketakwaan yang bisa mengambil manfaat dari kitab ini. Maka mafhum mukhalafahnya, orang-orang yang tidak ada ketakwaan di dalam dirinya, maka sulit untuk nembus hidayah itu sampai ke hati kita. Hati kita yang penuh dengan kemaksiatan, yang penuh dengan kegelapan, yang rakus dengan dunia. Hati kita kemudian yang selalu mementingkan syahwat dan lain sebagainya, sulit untuk nembus hidayat ini. Tayyib. Maka dia hanya bermanfaat bagi orang-orang yang bertakwa saja. Nah kemudian dari sini kita butuh definisi dari takwa itu sendiri. Karena takwa ini sesuatu yang menjadi puncak dari derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang nanti juga puncaknya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita rahmat dan surganya. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba ila akhirih. Innalil muttaqina mafaza, kemenangan.
Nah, ini puncak yang akan diberikan oleh orang-orang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Maka takwa ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-katanya ringkas, tapi penjelasannya panjang sekali. Kalau bahasanya panjang sekali. Mulai dari definisi takwa, kemudian apa ciri-ciri orang yang bertakwa, kiat-kiat untuk sampai kepada takwa, sampai kemudian buah dari takwa itu sendiri. Dan itu semua dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, misalnya dari takwa itu sendiri yang disimpulkan oleh para ulama dari definisi-definisinya, al-imtithalu ma amarahullah al-imtithalu ma amarahullahu wa tarju thawaballah ala nurin minallah wa tarju thawaballah. Melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tarju thawaballah, kemudian kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tajtanibu ma nahahullah, dan kemudian kita menghindari, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala nuri minallah juga, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya tentunya. Takhafu iqaballah, dan kita takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagian ada yang mendefinisikan demikian. Ada juga yang mendefinisikan al-amalu bitanzil. Artinya takwa itu adalah kita beramal sesuai dengan tanzil, sesuai dengan wahyu, sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak berbuat bid'ah. Waliktifa'u bil qalil. Waliktifa'u bil qalil atau iqtina'u bil qalil. Orang yang takwa ini pikirannya adalah selalu orientasinya selalu akhirat. Selalu pikirannya akhirat. Dan cukuplah dia menjadikan dunia ini hanya sebagai bekal atau hanya sebagai wasilah untuk sampai kepada ibadah, bukan ghayah. Kemudian wal isti'dadu liyaumir rahil. Kemudian orang yang bertakwa itu selalu dia bersiap-siap untuk kemudian pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah takwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga di dalam hadisnya mengatakan, at-taqwa hahuna. Asyara ila sadrihi 3 marrat. At-taqwahu hahuna. At-taqwahu hahuna. At-taqwahu hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini artinya apa? Sumber takwa itu adalah di dalam hati. Patokan takwa itu adalah di dalam hati. Artinya zahir kita, pakaian kita, seragam kita, gaya kita, ucapan kita, dan lain sebagainya dari hal-hal yang sifatnya zahir tidaklah bisa menunjukkan bahwa kita bertakwa kepada Allah. Tetapi yang menjadi sumbernya yang pertama adalah dari hati kita. Maka dari itu pembahasan yang paling rumit bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah masalah hati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apalagi yang paling rumit lagi adalah masalah ikhlas. Kata para ulama, tidak ada sesuatu yang saya paling rumit untuk mengaturnya. Jadi kalau mengatur sesuatu itu bagi orang mungkin mudah-mudah saja. Apalagi orang yang berpangkat, orang yang memiliki jabatan, mudah untuk mengatur. Tapi sulit terkadang bagi seseorang untuk mengatur hatinya, untuk selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang dari rumah niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada terbesit niat atau perasaan riya di dalam diri kita. Tapi tiba-tiba kita masuk ke masjid, setan kemudian datang membisikkan kita untuk riya, untuk sum'ah, merasa senang didengar dan lain sebagainya.
Maka ini adalah sesuatu yang sulit untuk kita jaga. Namun inilah tentu kalau kita sudah terbiasa maka akan mudah bagi kita, bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian takwa juga harus berdasarkan dengan ilmu, sebagaimana tadi yang kita katakan, al-amalu bitanzil. Karena kalau kita lihat ayat yang menjelaskan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bahwasanya orang-orang yang yakhsha, takut, dan ini adalah ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Adalah para ulama. Artinya dengan ilmu mereka ini, mereka kemudian menghantarkan diri mereka untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga yang dinamakan dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghantarkan kepada ketakwaan kepada Allah. Kalau ilmu yang hanya mengantarkan kepada rupiah, ilmu yang hanya mengantarkan kepada tenar, nama dan lain sebagainya, maka bukanlah ilmu nafi'. Tapi ilmu nafi' yang harus kita cari adalah ilmu yang kemudian menghantarkan kepada ketakwaan. Dan inilah yang dinamakan dengan ulama hakiki, atau dalam istilahnya faqih. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, faqih itu bukan hanya sekadar paham ilmu fikih saja, tapi dia paham ilmu fikih dan kemudian juga mengamalkan ilmu fikihnya tersebut. Bukan hanya paham dalam masalah ini ada 4 mazhab, dalam ada permasalahan ini ada 4 pendapat para ulama, begini-gini, dalilnya seperti ini, pendapat yang paling kuat seperti ini. Tapi belum tentu yang ngomong seperti itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taqwa hahuna. Dan harus dibantu dengan ilmu, Pak, Bu. Jadi kita kalau ingin sampai kepada derajat bertakwa, kemudian kita tidak mau belajar, tidak mau mengkaji, tidak mau mendengarkan kajian-kajian para ulama atau para asatiz, tidak mau membaca buku, tidak mau hadir di majelis ilmu, terus kita maunya saya ingin menjadi orang yang bertakwa. Ini gimana ceritanya? Nggak bisa. Segala sesuatu itu ada jalannya, dan jalan untuk sampai kepada takwa adalah kita belajar, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka takwa ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk siapapun. Anak muda, kita katakan kepadanya, ya akhi ittaqillah. Wahai seorang pemuda, bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Jangan melakukan sesuatu yang diharamkan Allah. Jangan naik motor dengan orang yang bukan mahram. Jangan kemudian pacaran dan lain sebagainya. Jangan kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Orang yang memiliki anak, kita katakan kepadanya, ya akhi ittaqillah. Maka jagalah anak kita, karena dia adalah amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan kepada istri, wahai seorang istri, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maka artinya kemudian penuhilah kewajiban dan juga hak-hak yang berkaitan dengan seorang istri. Begitu juga pada saat kita kerja. Pada saat kita kerja yang seharusnya kita masuk 8 jam dalam sehari, kita katakan kepadanya ittaqillah. Maka jangan mengurangi jam daripada kesepakatan yang telah kita sepakati. Jangan mengurangi, jangan bolos, jangan keluar duluan atau lain sebagainya. Kita katakan kepada saudara-saudara kita yang masih bekerja di tempat-tempat yang riba atau mungkin di tempat-tempat yang haram, ya akhi ittaqillah. Man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik daripada yang antum tinggalkan. Ittaqillah. Ada orang yang melakukan maksiat pun, yang minum, berzina dan lain sebagainya, kita katakan ya akhi ittaqillah. Ingat kita cerita seseorang yang
3 orang yang dihimpit di dalam gua, yang kemudian mereka bertawasul kemudian masing-masing dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Dan salah satu dari mereka yang meninggalkan zina karena dikatakan kepadanya ittaqillah. Maka kata-kata ittaqillah ini kalau kita betul-betul resapi, maka kemudian kita akan ingat segalanya dari syariat-syariat Islam. Ayat Al-Quran pun sering, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, dan lain sebagainya. Maka derajat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang harus selalu kita harus kita capai sehingga kita mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Rukun iman adalah perkara yang gaib. Iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, qada dan qadar. Iman kepada yang gaib, kita percaya kepada sesuatu yang belum pernah kita temui. Kita percaya kepada sesuatu yang belum kita lihat. Nah, ini adalah iman kepada yang gaib. Dan ini yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Dan ini juga yang membedakan antara kita dan orang-orang yang sering kemudian membantah nas-nas Al-Quran yang sudah jelas dengan dalil akal mereka. Iman kepada azab kubur itu masa sih? Katanya saya kasih kamera di kuburan itu, kok nggak ada malaikat yang datang gitu, iya kan? Nah ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, tentu di sini pembahasannya luas ya. Semua yang namanya iman maka semuanya berkaitan dengan sesuatu yang gaib. Kita pahami atau tidak, kita pernah lihat atau tidak, kemudian menurut kita masuk akal atau tidak, maka orang yang bertakwa ketika itu datang dari Al-Quran dan juga datang dari Nabi SAW, maka kita katakan itu benar, kita katakan itu pasti dengan seyakin-yakinnya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Tayyib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka seakan-akan ini adalah asas dari ketakwaan. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada sesuatu yang gaib, ini adalah asas atau dasar kita untuk sampai kepada ketakwaan. Artinya ada orang yang ingin bertakwa tapi tidak mau belajar tauhid, maka tidak akan sampai dia kepada ketakwaan. Ada orang yang ingin bertakwa kepada Allah tapi tidak paham akan rincian-rincian rukun iman, maka bagaimana dia akan sampai kepada ketakwaan kepada Allah? Karena takwa ini pun secara bahasa artinya adalah al-wiqayah. Kita membuat sebuah perlindungan, kita mencari sebuah perlindungan, kita seakan-akan ingin berlindung ini. Nah kalau kita ingin berlindung, maka kita meyakini bahwa di sana ada bahaya, bahwa di sana ada kemurkaan, bahwa di sana ada azab, ada sesuatu yang menyakitkan, maka kita berlindung. Kita membuat tameng agar kita tidak terkena azab tersebut. Maka takwa ini adalah kita kemudian berlindung, membuat sebuah perlindungan, mencari sebuah perlindungan untuk tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Yaitu tadi al-imtithalu ma amarallah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa, dia yakin di sana ada hari akhir. Dia yakin lisannya akan diminta pertanggungjawaban.
Dia yakin matanya, telinganya akan dimintai pertanggungjawaban. Dia yakin betul. Makanya dia hati-hati menggunakan mata. Dia hati-hati menggunakan lidahnya. Dia hati-hati kemudian menggunakan pendengarannya. Yattaqi alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, bukan hanya sekedar wa yusallun. Karena bisa saja secara bahasa di sini alladzina yu'minuna bil ghaib wa yusalluna salata misalnya. Ya, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala katakan wa yuqimunas shalah. Yuqimuna dari kata kerja aqama yuqimu. Kalau qama yaqumu itu kita berdiri. Artinya kita berdiri, qama yaqumu. Tapi kita ini bukan hanya sekedar berdiri saja, tapi kita membuat sesuatu itu supaya berdiri. Makanya kalau bahasa kita itu kan menegakkan salat. Jadi ada yang baring nih, kita tegakkan. Nah, ini makna dari aqama yuqimu. Artinya di sini bukan hanya sekedar kita salat saja, bukan hanya sekedar gugur kewajiban, tapi betul-betul kita mendirikan tegak salat tersebut sebagaimana yang Allah inginkan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Syarat-syarat, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan ada yang lebih dan ada yang penting juga yang banyak ditinggalkan, yaitu khusyuknya. Tayyib. Maka orang yang bertakwa ini selalu memperhatikan salatnya. Dia tidak mau salatnya hanya salat baca enggak paham, atau hanya sekedar sholat nggak khusyuk, hanya sekedar sholat gugur kewajiban. Orang-orang yang bertakwa nggak mau. Dia selalu memperbaiki sholatnya. Sholat saya tahun ini harus lebih baik daripada sholat saya tahun kemarin. Sholat saya tahun ini harus lebih paham akan makna-makna ayatnya, harus lebih khusyuk kalau saya sholat. Kalau dulu saya sholat masih mikir pekerjaan, tapi sekarang sudah harus lebih fokus lagi. Dunia nggak habis-habis dicari, payah. Maka kita ingin selalu untuk memperbaiki salatnya agar kemudian kita sampai kepada derajat takwa. Wa mimma razaqnahum. Min itu artinya di sini maknanya litab'id. Artinya bagian. Wa mimma, min ma, dan dari apa-apa. Artinya sebagian. Wa mimma razaqnahum, yang kami berikan kepada mereka, yunfiqun, mereka berinfak. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, infak wajib maupun infak sunnah. Ada infak wajib, Pak. Kalau di kampung saya dulu ada istilah infak wajib. Ya kan? Infak wajib itu zakat. Nah, itu baru infak wajib. Tapi kalau kita disuruh infak itu namanya maksa itu. Ya kan? Karena ada istilah infak wajib. Ya kan, misalnya kita mau lulus apa gitu kan? Infak wajib atau wajib infak. Wajib infak atau infak wajib itu hanya zakat, ya. Karena memang yunfiqun ini maknanya infak wajib atau infak sunnah. Infak wajib adalah kita mengeluarkan harta kita karena memang kewajiban, yaitu zakat, atau hal-hal lainnya misalnya yang kafarat kah, kemudian atau mungkin termasuk di dalamnya kita berinfak kepada keluarga kita, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a ma yaqut. Cukuplah seseorang itu berdosa kalau dia membuat telantar orang-orang yang menjadi tanggungannya. Nah, kemudian ada infak mustahab. Ketika kita berinfak untuk membantu saudara kita, teman kita, keluarga kita, tetangga kita dan lain sebagainya, ini tentu infak sunnah. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka menginfakkan sebagian. Tidak harus semua. Untuk sampai kepada derajat takwa tidak perlu kita rumah ya udah kita infakkan, terus kita tinggal di jalan. Ya kan? Terus apalagi semua harta kita milik kita infakkan terus kita kemana-mana nggak jelas.
Nah, tidak harus seperti itu untuk sampai ketakwaan. Karena sesungguhnya orang yang bertakwa dia tidak kikir dari harta yang dia dapatkan dan juga tidak boros di dalam menggunakan harta tersebut. Akan tetapi wasat, ya, pertengahan antara kikir dan boros. Yang pertengahannya adalah dermawan. Tayyib. Terus. Tayyib, barakallahu fikum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terima kasih sudah membersamai. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.